Halo, perkenalkan saya Ros. Di sini saya akan belajar bagaimana menginstal Linux menggunakan VMware. Langsung saja ya, buka VMware-nya. Nah, di sini ada pilihan, kemudian pilih Create Virtual Machine. Terus di sini pilih yang custom. Sebelumnya kenapa kok pilih yang custom? Jadi di custom itu kita bisa mengatur apapun yang akan kita bikin di virtualnya gitu. Langsung saja klik next. Terus di sini kita akan masuki di work session. Work session itu disesuaikan dengan spek komputer. Ya, ini kurang lebih seginilah, yang 6 atau 8. Misal ini, langsung pilih next. Nah, kemudian bagian sini pilih I will install the operation system later. Jadi nanti kita masukin pakai virtual juga CD-nya. Next lagi. Terus di sini karena kita mau install Linux, kita pilih Linux. Kemudian versinya. Nah, di sini saya akan install Linux Backbox. Backbox itu kebetulan di sini nggak ada. Jadi pakai Alder Linux 3X kernel 64 bit karena Linux Backbox-nya itu 64 bit. Terus klik next lagi. Nah, di sini itu tempat dimana akan menyimpan disknya, menyimpan memorinya. Misal di local disk E, terus membuat folder baru Backbox. Oke, terus di OK. Udah, kemudian klik next. Nah, di sini tuh tentang pengaturan prosesornya. Prosesornya mau berapa? Misal prosesornya 4, 2 ding, terus core-nya 2. Terus pilih next. Nah, ini adalah pengaturan RAM-nya. Ini adalah RAM minimum, ini RAM yang direkomendasikan, ini adalah maksimum RAM yang dipakai. Di atasin dikit aja, 1 GB lah paling. Nah, terus klik next. Nah, di sini adalah pengaturan kita menggunakan tipe jaringan seperti apa, atau mau ditambahin atau enggak. Kita nggak usah pakai jaringan ya, don't use a network connection. Next lagi. Ini adalah IO control types. Yang pakai direkomendasikan aja ya, klik next. Terus ini adalah disk type, pilih aja yang direkomendasikan, next. Terus di sini karena kita kan mau bikin virtual machine, jadi pilih yang create a new virtual disk. Next. Di sini itu adalah spesifik disk kapasitasnya mau berapa, misalnya mau diisi 60 GB. Terus ini pilih yang speed virtual into multiple file, pilih next. Terus ini langsung saja disk filenya next. Ini adalah kustomisasi hardware yang udah tadi kita masukin. Ini namanya bagian other Linux, terus filenya di nyimpennya itu di Backbox, workstation-nya versi 8, terus versi operating sistemnya other Linux 3X kernel 64 bit, harddisknya tadi 60 GB bisa di split, terus ada memorinya tadi RAM-nya 1024 MB atau 1 GB, terus network nggak pakai koneksi network tapi ada IO device, jadi kita bisa masukin CD virtual, USB virtual, printer virtual, dan lain sebagainya. Langsung aja finish. Di sini kita pilih yang CD atau DVD IDE. Buka di sini, terus connect a power on. Ini pastikan udah tercentang. Jadi nanti pas kita buka itu udah langsung terkoneksi. Terus pilih use ISO image. Terus cari di mana kita nyimpan file ISO-nya. Ini Backbox, terus di open, terus di OK. Nah, ini filenya udah terdeteksi. Langsung aja klik power. Nah, ini kita udah mulai masuk ke file ISO-nya tadi. Nah, ini udah di Backbox-nya, tampilan desktopnya, bukan desktop sih, ini adalah suatu tray, seperti tray
sistem operasi. Jadi sistem operasi ini belum diinstal, tapi kita bisa merasakan bagaimana isinya tuh kayak gimana sih gitu loh. Nah, di sini kan kita mau belajar buat install. Langsung pilih aja install Blackbox Linux. Bahasanya pilih menggunakan bahasa Inggris. Klik continue. Terus nggak ada koneksi internet ya, tersedia segini, langsung continue. Kemudian pilih something else. Jadi kalau kita milih di something else tuh kita bisa bikin atau meresize partisi oleh diri kita sendiri. Gitu. Langsung pilih continue. Nah, di sini klik new partition table. Continue. Jadi ini ya membuat partisi baru, semua data akan dihapus ya. Ini yang kosong segini, kemudian pilih plus. Tanda plus. Dah di sini pertama itu yang root dulu. Root mau dibikin berapa? Misalnya rootnya itu agak gede, 15 GB. Itu saja. Ya kurang lebih seginilah. Ini adalah partisi root. Partisi root itu dimana kita menyimpan sistem operasinya, kayak local disk C mungkin gitu kali ya. Dan terus pilih lagi, plus lagi, kita bikin partisi swap. Partisi swap itu jadi hard disk ini tuh nggak dipakai buat penyimpanan permanen, tapi dipakai buat penyimpanan sementara. Jadi fungsinya tuh kayak RAM. Lah, fungsi swap di sini itu kalau misalnya RAM-nya habis, kita bisa pakai hard disknya swap, tapi biasanya agak lebih lama. Soalnya kan ya kecepatan hard disk RAM sama hard disk komputer kan beda banget. Pilih logical, terus di sini swap area. Oke. Nah, ini masih ada 48 GB, di plus aja. Langsung kita pilih primary, terus ini yang home, partisi home. Partisi home itu tempat dimana kita nyimpan dokumen, musik, video, dan file-file pribadi lah pokoknya, gambar dan sebagainya. Nah, semua sudah. Terus pilih install now. Berapa ya jika berapa continue. Di sini kita tinggal di mana? Indonesia ibu kotanya Jakarta. Pilih Jakarta Time Indonesia, continue. Di sini keyboardnya itu pakai apa? English US aja ya, continue. Terus namanya, misal namanya Rose. Komputer namanya itu kemudian tipenya X450CF. Kemudian passwordnya itu rahasia misalnya. Rahasia. Udah. Kemudian ini ada pilihan mau login otomatis atau kita butuh password untuk login. Mending ini aja ya, biar nggak usah masukin login otomatis. Continue. Nah, ini adalah proses instalasinya. Tunggu beberapa saat. Ya, ini udah hampir selesai. Ya, ini proses instalasi sudah selesai. Kemudian pilih restart now. If any, then press enter. Tekan enter. Kemudian muncul seperti ini. Tunggu beberapa saat. Nah, tara, sudah terinstall. Nah, ini sudah terinstall. Lihat ya di terminal. Nah, namanya udah Rose sesuai dengan tadi yang sudah dimasukkan. Ya, sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.